Shalom, ketemu kembali kita di dalam renungan singkat kita pada tengah minggu, yang dimana pada hari ini di dalam firman Tuhan berkata di dalam 1 Timotius 4 ayat 12, Tuhan mempunyai kerinduan buat saudara dan saya, kita yang berada dimanapun berada, baik pun ibu, bapak di rumah dan saudara-saudara sekalian, bahwa Tuhan mempunyai kerinduan, Tuhan mempunyai keinginan di dalam kehidupan kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Firman Tuhan berkata pada hari ini di dalam ayat 12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ayat ini mengarahkan kita bahwa Tuhan merindukan di dalam kehidupan kita untuk menjadi berkat bagi orang lain melalui motivasi kepercayaan. Ayat ini menjadi renungan singkat kita pada hari ini, bahwa Tuhan mengingatkan kita, jangan kita menganggap diri kita rendah karena kita masih muda. Tetapi di kalimat selanjutnya, jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Di dalam ayat singkat ini ada beberapa hal pesan Tuhan agar kita mengerti maksud Tuhan di dalam ayat ini. Mungkin Bapak Ibu dapat membaca dan merenungkan bahwa memberikan satu pengertian bahwa saudara dan saya mengerti bahwa Tuhan mempunyai rencana terhadap diri kita agar kita menjadi teladan, menjadi berkat bagi orang lain, untuk memberikan motivasi, dorongan bagi orang lain agar orang lain juga mengalami keselamatan, agar orang lain juga menerima anugerah Tuhan yang baru. Nah, tema atau judul dari ayat ini yaitu motivasi dan motivasi kepercayaan. Artinya kita mendorong agar orang lain menerima, agar orang lain mengerti apa maksud Tuhan terhadap diri kita sendiri. Beberapa hal yang rindu kami sampaikan menjadi pesan Tuhan di dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Kita teringat di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Di mana amanat agung ini Tuhan merindukan saudara dan saya untuk menjadi berkat. Bisa kita baca ya bersama-sama bahwasanya, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dengan judul atau tema kita motivasi kepercayaan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kedua ayat ini memberi pesan penting buat saudara dan saya untuk menjadi orang-orang yang telah diselamatkan dan telah dimerdekakan oleh Tuhan, dan Tuhan mempunyai rencana yang luar biasa
Tuhan memakai saudara dan saya untuk menjadi motivator atau motivasi bagi orang lain mengenal firman Tuhan. Di dalam kedua ayat ini, pesan Tuhan untuk menjadi hal yang pertama, agar mereka mengalami pertobatan dan mengenal Yesus Kristus. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, saudara dan saya adalah orang-orang kepercayaan Tuhan, ya. Untuk apa? Untuk membawa pengaruh positif bagi orang lain. Nah, ini menjadi catatan saudara dan saya sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan Tuhan dan mau dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya yang luar biasa, yaitu memotivasi orang agar lebih percaya, lebih tumbuh lagi imannya di dalam cinta kasih Tuhan. Oleh sebab itu dia ingatkan di dalam Matius ini, Matius 28 ayat 19 sampai 20, saudara dan saya mempunyai tugas, yaitu memotivasi orang agar orang tumbuh imannya, tumbuh kepercayaannya akan mengenal Yesus Kristus di dalam firman-Nya. Dan Kolose 4 ayat 6 berkata seperti ini Bapak Ibu. Kolose 4 ayat 6, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Artinya, kita memberikan perkataan yang berdasarkan firman Tuhan, ya, agar mereka menerima pengaruh positif dari firman Tuhan. Maka mereka akan mengalami satu pertumbuhan iman yang sangat luar biasa. Ini tugas bukan hanya tugas para hamba-hamba Tuhan, tetapi tugas-tugas kita semua sebagai orang percaya, orang yang telah dimenangkan oleh Kristus Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, saudara menjadi motivasi kepercayaan yang dipakai Tuhan untuk mendorong orang lain supaya mengalami satu pertumbuhan iman yang sangat luar biasa. Nah, itu hal yang pertama. Hal yang kedua, membawa pengaruh positif bagi orang lain. Yang kedua, di dalam 2 Petrus 3, mari Ibu Bapak yang ada di rumah kita buka 2 Petrus 3 ayat 18 berkata seperti ini Bapak Ibu, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Menjadi hal penting, menjadi poin untuk kita renungkan dalam ayat 18 ini 2 Petrus, ya, membawa orang lain bertumbuh bersama pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat Yesus Kristus. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat 18 tadi berkata, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia, agar orang lain juga mengalami pertumbuhan. Maka dari itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita bersyukur Tuhan mempercayakan kita, Tuhan memberikan waktu bagi kita untuk menjadi alat Tuhan yang sangat luar biasa. Kita menyampaikan hal-hal yang positif,
akan kebenaran firman Tuhan, supaya orang lain mendengarkan, kita bertumbuh bersama-sama di dalam cinta kasih Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, hal yang kedua membawa pengaruh positif bagi orang lain, yaitu membawa orang lain bertumbuh bersama pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi kita memperkatakan ya, agar mereka mengenal akan Tuhan, siapa Yesus Kristus, dan mereka akan menerima kemuliaan daripadanya untuk selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari kita mengambil bagian menjadi motivasi kepercayaan untuk orang lain. Yang ketiga, hal yang ketiga membawa pengaruh positif bagi orang lain, mendorong orang lain agar mendapatkan pertumbuhan iman yang sangat luar biasa di dalam Yesus Kristus. Yang ketiga, di dalam Ulangan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di Perjanjian Lama, Ulangan 31 ayat 6. Firman Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau, ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Membawa pengaruh positif bagi orang lain artinya meyakinkan mereka ya, meyakinkan mereka di saat mereka mengenal akan Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, bahwa Tuhan tidak akan membiarkan dan meninggalkan orang percaya padanya. Jadi memotivasi kepercayaan buat orang lain ya. Di sana kita menekankan bahwa Tuhan tidak membiarkan dan tidak meninggalkan orang yang menaruh percaya kepadanya. Ya. Jadi kita patut bersyukur. Kita patut berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia senantiasa, setiap waktu, setiap saat mendampingi saudara dan saya, menyertai kita dengan kuat kuasa Roh Kudus-Nya. Sehingga hari ini kita melihat, kita mendapatkan tubuh yang sehat, tubuh yang sangat luar biasa. Inilah anugerah Tuhan. Mari yuk ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Yang keempat, menjadi pengaruh positif bagi orang lain adalah meyakinkan orang lain ya. Kita dapat meyakinkan orang lain bahwa hidup di dalam Tuhan akan ada keberhasilan, keberuntungan. Asal apa? Asal kita setia. Ya. Coba saudara baca di dalam 1 Raja-Raja 2 ayat 3. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikut segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Saya yakin dan percaya saudara dan saya mempunyai kerinduan atau mempunyai cita-cita. Ketika saudara mengambil keputusan untuk menjadi motivasi kepercayaan bagi orang lain, saya percaya kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Ya, artinya di dalam poin keempat nih,
di dalam 1 Raja-Raja 2 ayat 3, kita dapat meyakinkan orang lain bahwa hidup di dalam Tuhan ada keberhasilan dan keberuntungan. Ya. Dan mereka tidak akan takut lagi, mereka tidak akan cemas. Karena ada penyertaan Tuhan Yesus Kristus setiap saat dalam kehidupan kita. Mari yuk kita menjadi motivasi kepercayaan bagi orang lain. Memberitakan, memperkatakan firman Tuhan kepada mereka. Mungkin saat ini mereka mau putus asa. Mungkin saat ini mereka susah cari jalan keluar. Nah, saudara dan saya dipakai Tuhan untuk menjadi motivasi kepercayaan. Mari memperkatakan firman Tuhan kepada mereka. Mereka butuh Yesus, butuh Tuhan. Kita juga butuh Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan ini. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan mengutus saudara bukan jadi ekor, tetapi menjadi kepala. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Shalom.